Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 14 Syawal 1446 Hijriah. Sekitar 2 minggu yang lalu, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Meskipun bulan suci Ramadan telah berlalu, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan aktivitas ibadah, ketaatan, dan amal-amal soleh yang terbiasa kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Malah seharusnya lebih kita tingkatkan lagi agar kuantitas dan kualitas ibadah kita tidak menurun. Meskipun kuantitas daripada ibadah kita peningkatannya itu tidak terlalu banyak, akan tetapi jikalau kita melakukannya dengan istiqomah, kita melakukannya dengan terus menerus, niscaya itu lebih baik ketimbang terjun bebas setelah Ramadan berakhir. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang melakukan ibadah dengan istiqomah, dengan terus menerus walaupun sedikit, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, itu adalah yang paling dawamnya, yang paling istiqomahnya, walaupun sedikit. Namun ketika kita bisa mengusahakannya dengan kuantitas dan kualitas yang lebih banyak, kenapa tidak? Namun terkadang kita mengalami beberapa kendala, beberapa masalah, sehingga kita merasakan kesulitan untuk bisa tetap istiqomah beribadah pasca Ramadan berakhir. Seringkali godaan dari sekitar lingkungan kita itu begitu besar. Contoh misalkan ketika kita hendak melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita tergoda oleh suasana lingkungan dan keadaan. Kita tergoda oleh teman-teman, tergoda oleh anak atau keluarga yang sedang tidak berpuasa dan sedang makan enak. Akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan puasa sunnah tersebut. Atau ketika kita hendak melaksanakan sholat malam, karena rasa malas dan kantuk yang semakin menjadi-jadi, karena lagi-lagi lingkungan dan keadaan, situasi itu sangat jauh berbeda ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Akhirnya kita memilih untuk terlelap tidur kembali.
atau ketika kita hendak melaksanakan tilawah Al-Quran, karena lagi-lagi suasana dan keadaan itu tidak seperti keadaan seperti di bulan Ramadan. Karena jarang sekali kita melihat orang yang melakukan tilawah Al-Quran. Lagi-lagi kita tergoda oleh terbawa oleh suasana lingkungan, dan akhirnya kita meninggalkan tilawah Al-Quran. Padahal ketika kita berada di bulan Ramadan, kita termasuk ke dalam orang-orang yang tekun, orang-orang yang sangat rajin beribadah. Kita rajin melaksanakan tilawah Al-Quran, kita rajin melaksanakan sholat malam, kita rajin melaksanakan sholat jamaah, sholat sunnah rawatib, bahkan sholat sunnah duha. Tapi kenapa setelah Ramadan intensitas, kualitas dan kuantitas ibadah kita semakin menurun? Mari sama-sama kita renungkan, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa setelah Ramadan berakhir kuantitas dan kualitas ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita itu semakin menurun. Ada beberapa nasihat, petuah dan hikmah dari para ulama, mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita, bisa menambah giroh kita, semangat kita untuk tetap menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, ya man wa fi Ramadan ala ahsani halin, wahai orang-orang yang ketika berada di bulan Ramadan dia berada dalam keadaan sebaik-baiknya, baik akhlaknya, baik ketaatannya, baik kesalehannya, baik ibadahnya, la tataghayyar dzalika fi Syawal. Janganlah engkau mengubah yang demikian itu setelahnya di bulan Syawal. Kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 222 dikatakan, bi'sal la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Amat buruk satu kaum yang tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya terkecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salihah, sesungguhnya hakikatnya orang yang saleh yang sesungguhnya adalah alladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha, yaitu orang-orang yang beribadah bersungguh-sungguh di dalam beribadahnya sepanjang tahun. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuknya, tuntunannya, bimbingannya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar tetap selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.